tadi nggak belok ke kiri, dia kan pasti belok ke kanan. Iya. Nih takdirnya kamu akan celaka di sebelah kanan. Ketika kita belokin ke kiri, maka dia akan ketemu takdir yang lain. Iya, Gitu. iya, iya itu betul. Seperti itu. Gitu. Iya, Jadi ujungnya Dia akan ketemu takdir yang lain dan yang memberitahu dia menerima karma tidak baiknya. Iya. Dan orang tuh lebih percaya itu hidup itu pilihan Iya. sebenarnya. nah, itu memang benar menjadi pilihan. Nah, itu. Iya. Nah itu yang pengen saya lurusin. Soalnya masih kan banyak orang menyalahkan, wah ini mah takdir, padahal Iya. enggak, itu adalah pilihan. Gitu, lamun takdirna gitu, kok enak amat ya. Orang tiba-tiba metong begitu aja, padahal kalaupun mana sorangan gitu. Nah kayak gitu kan, gitu. Ngobrol nih kita ya. Jadi sebenarnya mah iya mah karena namanya juga Surabi, suara rakyat bingung, nah tepuguhnya ya arahnya ke mana ya, kesimpulannya apa kita nggak ketemu ya. Iya, dari Tapi batu alam sampai jurik. Iya, tapi hidup adalah pilihan ya. Karena saya tuh benar-benar percaya hidup itu pilihan. Iya. Dia percaya oke dalam mana ditutup atau ditutup makhluk misalnya. Itu udah candrakan makhluk lah. Iya. Orang bisa menutur. Buka agama sorangan. Betul. Oh, kalau Sandra udah jadi pemimpin sekte baru ini. Imam besar, saya Chandraisme. Nah, Berat. tapi hidup itu pilihan karena orang percaya hal tersebut ya. Jadi ketika ada orang yang ngomongin ke orang, mana teh kuduna ya, kumaha orang pilihan orang hirup mah gitu. Iya. Iya. Ya. Karena nah itu juga salah satu yang bikin orang tuh ngerasa orang tuh nggak boleh menyesal. Untuk sebagai manusia kita nggak boleh nyesal. Kenapa? Karena apa yang terjadi sama orang sekarang tuh gara-gara pilihan orang nu kamari gitu. Ya termasuk kita dilahirkan di dunia pun kita udah punya pilihan di alam sebelumnya untuk mereka yang mengimaninya ya. Iya. Iya. Ini kebetulan kita nih keimanan beda-beda ya gitu. Tapi dalam hal ini karena akurnya, maksudnya dalam Sepakat ya. ya sepakat maksudnya kita tuh dilahirkan ke bumi ini, kita tuh sebelumnya kita ada di satu alam yang sama dan kita membuat pilihan untuk menjadi manusia. Karena ketika dilahirkan nasi itu jadi malaikat wae gitu loh. Ya kan? Pernah nggak sih kepikiran ke sana? Enggak. Orang pun udah goblok. Orang sempat kepikiran lamun orang mah ya karena kan ketika manusia mungkin orang hayang free will dah gini. Kalau malaikat kita nggak punya free will gitu ya. Meureun karena orang hayang free will begitu geus menang freena geuning. Alah cenah geuning kieu nya kaduhungna teh ayeuna geuning. Tapi kan masalahnya balik deh kalau kita berada di tempat yang sama dan kita milih hanya karena kan orang tak apal gitu loh. Yang jadi kaduhungna itu kan jadi kesal gitu. Nah hanya orang tak apalnya hoki mah. Padahal ya mungkin itu pilihan kita. Yang hal sederhana apa? Kita tahu nggak kita memilih untuk jadi laki-laki atau perempuan? Ya kan? Asal tidak memilihnya orang. Coba. Kumata. Nasi mana kalau lahir menjadi laki gitu, entah itu jadi aww gitu sih. Biar nggak usah capek-capek nyari pasangan tuh. Cewek juga nyari tuh ya. Enggak, capek kan rata-rata dicari. Kan perempuan tuh untuk dipilih bukan untuk memilih. Ting orang milih jadi lalaki da sieun direunahan ku batur meureun. Bisa jadi. Tapi ting bararingong ya. Ini kayaknya punya banyak cerita spiritual sih. Iya, gimana sob? Perjalanan spiritual selama ini udah kemana aja weh gitu. Segala rasakan gitu. Ini baru-baru mulai bakit-bakit nih. Iya. Luar ya. Apa ya? Apa semua ceritanya? Kalau Banyak perjalanan banget gitu. sebenarnya mah. Tapi ayah sih selalu keinget baik. Ada yang selalu keinget baik. Apa? Maksudnya apa? Nih, Maksudnya ini nanya. pengalaman misalnya spiritual yang lu teh suka ingat wae gitu. Banyak. Maksudnya banyak. Iya. Jadi ngelek. Coba sih Pak ayahkan Pakuan tuh dia. Ya Bisa Pakuan. perjalanan aja ya. Iya, perjalanan aja. Tapi mungkin lebih singkat sih. Pernah dengar spiritual awakening? Kebangkitan spiritual. Nah itu dimulai dari sebelum 2019 lah.
Oh no, 2019, anggap 2019. Pas COVID berarti ya. Belum. 2019. Ya, belum. Oke. Jadi orang itu ada yang mengalami kebangkitan spiritual. Sebelum fase kebangkitan spiritual itu ada yang namanya fase the dark night of the soul, kelam jiwa. Kalau bahasa lebih sederhananya, titik terendah dalam hidup seseorang, gitu. Tapi titik terendah hidup seseorang standarnya beda, ya. Jadi menurut saya pribadi itu adalah fase di mana saya mengalami the dark night of the soul, ya. Nah setelah itu akhirnya masuk ke fase spiritual awakening. Nah di situ saya mulai mengenal meditasi tanpa sengaja, gitu. Dari TikTok sih gitu pertama. Saya suka nonton TikTok. Saya banyak belajar dari TikTok, tapi termasuk orang yang kritis gitu. Nggak semua saya serap gitu. Nah terus di situ mulai masuk fase spiritual awakening. Di situ pun saya banyak dibimbing juga, dibimbing yang saya cerita tadi dari konten ada konten ruang jiwa lah, apa di situ banyak belajar, terus dibimbing sampai akhirnya mengenal tarot juga gitu. Banyak hal baru dalam hidup saya tuh, terutama sejak mengenal meditasi gitu. Di situ meditasi pun bukan meditasi yang sampai apa sih namanya yang keluar dari tubuh tuh apa? Nah, iya. Rogo sukmo. Nah, nggak sampai sana gitu. Jadi masih meditasi yang menurut saya aman karena saya tidak punya guru spiritual. Sempat berpikir untuk kayaknya dulu ya. Kayaknya harus punya guru spiritual nih, dibimbing, takut salah jalan atau apa. Tapi sampai detik ini tuh nggak ada. Gitu. Akhirnya saya menemukan bahwa perjalanan saya dibimbingnya nggak melalui guru spiritual gitu. Tapi di situ saya banyak dibimbing gitu. Ya sampai akhirnya bermeditasi di situ. Banyak hal yang berubah, banyak kehidupan saya 180 derajat dari segi pribadi ya gitu. Saya dulu yang sangat egois segala macam, banyak berubah, terutama dari yang paling banyak ditempa tuh dari kesabaran sih, kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Akhirnya mulai mengenal energi gitu, merasakan energi. Urusan spiritual itu lebih ke sana sih, lebih ke kontrol diri. Semakin kita mendalaminya, memang semakin orang kalem gitu kan. Iya. Gitu. Suwung, kosong, diam gitu. Jadi kapan orang mengalami kebangkitan spiritual gitu? Ibarat gelas ada air kan, dia harus dikosongin dulu. Airnya harus sampai benar-benar kosong. Ibarat kita sampai di titik terendah, baru kita akan diisi sesuatu hal yang baru. Cipil sih. Ya jadi tadi tentang sini Video tuh namanya eta kepitirnya sih masih kalau ambil. Kelihatan nggak? Masih ini ada Komat ya. Nanti dikat aja, nanti dikat. Dikat ya pas di sini. ya. Jadi tadi tentang Tarot. guru spiritual itu sebenarnya waktu awal tuh baru mengenal meditasi, aduh gue takut salah jalan gitu kan, takut salah. Jadi aduh pengen punya, sempat mencari, tapi bukan mencari yang cari enggak, sambil berjalan gitu. Kalau kenal guru-guru spiritual tuh ada, tapi di hati tuh nggak ada yang kena gitu, kan dirasa gitu, nggak ada yang kena sampai sekarang gitu. Ada 2-3 mau nggak jadi dibimbing sama saya gitu, tapi hati itu belum ada yang kena apa sekarang. Oh mungkin memang belum ketemu aja sekarang. Berarti perjalanan anggap udah 6-7 tahun ya gitu, belum ketemu sampai sekarang tuh yang benar ada di hati. Karena saya ya nggak mau salah jalan gitu. Ini memang paling benar Pak Eta gitu kan. Iya. Jadi kan harus Jadi sampai berpikir begitu ya, dirasa apa memang harus berjalan sendiri
karena memang ada yang memang dibimbing langsung gitu ya, ada yang harus pakai guru. Kalau keinginan hati pengen ada guru sebenarnya gitu. Cuman pas sekarang tuh belum ketemu gitu. Ya belum. Ya belum. Guru gembul Spill guru gembul Iya. kayak hadirkannya ya. di bidang pendidikan kan siapa tahu bimbing. Iya, jadi selama ini ya berjalan sendiri, tapi tetap kuncinya harus tetap kritis. Iya. Semua yang dirasa Ya benar. dari saat meditasi gitu ya, ketika ada entitas yang hadir gitu. Itu kan banyak juga orang yang mungkin saat itu baru memulai meditasi, ih ada yang hadir. Ya. Oh, wujudnya apa? Itu belum tentu mereka gitu. Hmm. Ya. Oh, kayaknya leluhur gue datang nih gitu kan. Tapi kalau kita rasa pakai hati, oh ternyata bukan leluhur, hanya menyerupai wujud leluhur gitu. Jadi banyak orang tuh terkecoh lah gitu. Akhirnya tersesat gitu. Iya, makanya banyak kan orang seringnya kan kita ngalamin urusan hal-hal seperti kayak gini nih. Ya orang nih open, bener-bener open nih ya. Orang sampai kan sering bertanya gini, antara orang tuh siapa dan yang kita bicarakan tuh siapa. Maksudnya kayak gini, banyak nih orang-orang yang dikatakan lah ini orang pinter. Makanya kenapa saya nggak bisa mengambil keputusan? Berarti kita kan yang datang ke orang pinter ini, kita tuh orang-orang bodoh berarti kan? Iya. Ini kan Iya. secara tidak langsung. Makanya patut saja kita dibodohin. Nah dalam artian kenapa? Misalnya nih saya tuh datang ke si A lah, gitu kan. Nah si A ini bilang, oh di sini ini katanya kamu nih tahu nggak? Kamu tuh di apa ya? Di backingin lah, apalah bahasan segala macam sama maafnya bisa dan Kian Santang lah segala macam. Terus si B si C juga sama segala macam. Terus saya mikir, emang Raden Kian Santang sabar apaan sih? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sesibuk apa sih mereka gitu kan? Kalaupun misalnya mereka tuh bener-bener masih yang bahasa kita mah mungkin moksa lah atau segala macem, nggak ngerti lah bahasanya. Cuma yang dipikir-pikirin lagi, mana saya saha sih gitu. Terus sehebat apa lu bisa merintah Raden Kian Santang? Yang ada juga kalau di masa hidupnya mana nu pehan merenang gitu kan wanita karanusnya. Bener tuh sih? Ya kan? Ya, makanya sampai ke akhirnya orang jadi disebut jelema pintar aing bodoh berarti can. Iya lah gitu kan. Gitu. Pada dasarnya tetap harus sangat kritis loh. Iya, harus Di kritis, jalur gitu. spiritual, supranatural, udah harus sangat kritis. Kalau nggak Makanya. bisa tersesat, bener tersesat. Makanya Beneran. saya tuh lebih percaya segala sesuatu tuh sekarang ya udahlah satu aja karena memang kita hidup itu hanya buat satu hal, berbuat baiklah. Udah Iya. gitu aja sih, gitu. Udah yang lain-lain mah pasti ngikutin. Gitu. Jangan merugikan orang aja udah. Nah, Urusan-urusan kayak gitu, kamu orang Jerman sebutnya sompral teh acanya. Sampai yang saya cerita lewat makam, orang pada subuh-subuh keneh itu, woi hudang, parwe itu kan, gering lah, 2 minggu, kan dikatakan lah itu begini. Walaupun memang pernah pengalaman deh, waktu itu kondisinya di mana sih, audition, orang tuh sampai kayak dibutakan, bukan dibutakan sih, kalau dibutakan di Panjalu, nah Panjalu, itu tuh saya mau keluar nih, kalau ada satu rumah lah. Cuma buat beli rokok, cari rokok. Terus orang itu bilang, hati-hati, beginilah. Terus saya bilang gini, orang daripada sen ku jurig, udah bisa kena ku jelema. Gitu. Dan ternyata ketika kita pulang, itu berdua, jadi ada saksi hidupnya. Itu benar-benar kita nggak diliatin. Rumah yang kita keluar itu sama sekali blank, nggak ada. Berulang kali bolak-balik sampai bensin tuh udah mau habis gitu kan. Benar-benar nggak ada rumah itu. Iya. Dan kocaknya lagi apa? Kita ada yang ngikutin. Muncul orang mana sebutnya teh kuntilanak gitu. Diketawa-ketawain. Dan orang mana ada seseri, orang seserian. Berarti kan ada yang lucu gitu kan. Ya orang yang seseri weh. Kalau orang ngerti nyawa gitu. Lalu lucu lah. Pikir orang kalau diboceng ke orang lebih lucu gitu iya. kan. Abi mah ngiring bingah itu gitu lah. Saudara. Nah, kayak gitu. Memang itu pun nggak bisa dijelaskan. Tapi kan orang yang sebagai ngerasain, oh bener sih. Yang atas kayak gini nih ada gitu kan. Walaupun Iya. wujudnya begitu-begini orang nggak selalu percaya kayak begitu aja nya. Benar tadi sih Tata ketika ngobrol lah. Emang kuntilanak tuh bisa digambarkan seperti begitu gini semenjak kayak film sih. Semenjak kayak orang. film. Gitu kan. Iya. Entah tahun 70, entah tahun 80 pernah ada yang bahas itu. Gitu. Cuma aya pocong gitu. Ya maaf lah. Orang beberapa waktu ke belakang nih 2 hari tuh bolak-balik tuh ke Cikadut.
tahu kan? Waktu kan pemakaman gede tuh makam Iya. Cina unggul. Saurang kan itu kan dikremasinya. Tiba-tiba ya pocong, lain pasnya tebak duduk. Kok mah nggak bisa kayak gini? Kan bapak nih duduk, dia tuh di bungkusan kia, cek gitu. Terus mana nggak jawab kumaha? Aduh, pohon. kabur. Sebenarnya ngejawab. Aing salah pagi jelema. Nyasar ada orang mana kuburan belah itu. Kamu tuh ngejawabnya ada orang mah adaptasi weh. Di mana di bumi dipajak di situ, bumi di langit dijunjung. Nah, Lo bisa adaptasi supaya Dan dalamnya kan orang kan jadi mikir gitu kan ya. Ini orang kan nggak tahu, nggak ngerti lah alam di sana itu seperti apa. Cuma menurut orang-orang kan memang dimakamkan ya, Iya. itu seperti itu, gitu kan. Tapi yang orangnya kan, namun di Chinese kan rata-rata dikremasi kan, habis dibakar, abunya doang. Dan terus orang di Cikadut kan begitu pas sih mana pocong gitu kan, lain mana pengen duduk sih kayak gitu, pengen ditanya gitu kan, lain pengen duduk gitu kan, kok tiba-tiba juga kia mana wujudnya gitu, aneh gitu kan, gitu. Nah jadi orang teh mikir, nah itu teh berasal dari halusinasi orang. Sampai sekarang orang masih kena bingung karena tadi disebutkan ya apa yang dikatakan orang itu ada kuntilanak, ada pocong segala macam, semua orang sih lebih percaya tadi gitu kan. Dia berawal nanti film. iya. Akhirnya terbentuk di kita hantu itu, persepsi kita terhadap hantu itu seperti itu gitu. Padahal kan hantu mah tergantung pikiran Doktrin kita berarti gitu. ya, doktrin masyarakat ya. Iya. Makanya sih tadi cek orang kan bilang rek nunjukin ke orang mah teu nanaon tapi make wujud nu alus kan gitu. Ketika mana teu sanggupnya akhirnya teu nunjukeun deui ka urang gitu. Berarti kan tergantung persepsi orang. Tapi Iya. kita sekarang bicara lah masalah teknologi ya. Sebenarnya kan teknologi pun nggak berhenti di situ aja. Dia kan terus mencari entitas seperti itu. Kayak di TV kita bahwa ya dunia lain, lain segala macam ya. Cuma yang benar-benar yang dipelajari itu ada yang namanya orbs. Yang pergi berhenti. Iya, Ya, orbs kayak ya. radio itu ya. Menangkap Terus dari orbs itu frekuensi. nanti dia akan berubah menjadi ektoplasma namanya. Iya. Nah setelah ini kalau dari secara ilmiah itu ketika dia sudah berubah menjadi ektoplasma, apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Nah, itu. Sama aja dengan pikiran kita gitu. Wah orang ya pocong ya, jadi pocong lah. Iya, iya. Gitu. Mata kemah mana melihat itu, yang enggak saya 2 lipat gitu. Wujud ke dana gitu. Digabruk orang gitu mah. Gitu. Kumaha sih pandangan cici. Karena paling juri ke Tony Oli tadi ya. Unggal hudang sarepan biji anjing. Kebobule jadi. Ektoplasma memang menarik sih. Aina kan sampaikan sih di YouTuber tuh yang Oh, si Ghost Ranger. Nah, Ghost Dia kan Ranger. pakai alat, makanya tadi orang bilang energi yang ketika ngomongin misalnya itu elektromagnetis katanya tuh kan. memang kan mereka katanya ya di bawah frekuensi 6 Hz itu dia bisa nangkap suara-suara mereka. Tapi orang sampai kenal aja terjauh sih gitu kan. Iya, belum pernah nyobain juga sih kalau kita pengen tahu banget nah emang harus nyobain sendiri kan. Ayo ninggali gitu ya siapa tahu kan. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat yang entitas gitu tuh, kita tuh biasanya berada di low frequency, Iya. di low frekuensi gitu. Di situ. Jadi mereka kan ada di vibrasi yang bawah kan. Iya. Jadi kalau kitanya lagi sedih, lagi marah, emosi, kita tuh lagi ada di frekuensi yang bawah. Jadi terkoneksi sama mereka. Sedangkan kita kan ada di dimensi atas gitu. Iya. Si Palama Karena apa sih? hulam, Si Palama Iya, apa ngahulang sih? pun lu lagi di bawah. Iya. Nah, tapi enak anu aneh teh ketika ngomongin bisnis ini kan ayeuna banyak banget kasus entah benar atau enggak yang hantu bisa mesen ojol gitu. Eta kok bisa ya nyambung ke teknologi gitu loh. Nah, tapi Kumaha tapi Nggak tahu penjelasannya. karena nggak percaya. padahal tadinya orang yang ada muka privat itu yo berarti ngalang Bener. can bisa pakai GoPay lah gitu kan gitu. Kan lo bisa scan QRIS lah gitu. Ya makanya kalau lagi sedih kayak gitu tuh biasa cenderung bisa lihat gitu. Karena satu frekuensi. Kan ada ya kepercayaan di kita tuh katanya kalau memang mau melihat seperti itu di waktu maghrib dan itu hujan itu kan air turun dari genting kita ada berada di tengah-tengahnya. Berani nggak bukti? Baru denger tuh. Tapi katanya cukur alis juga sampai botak. Nah, cukur alis kalau ngelihat dari belakangnya gininya. Pas dengar ini jualnya sampai aing. Nah, ya sih pengalaman si Cici kan. Tadi jadi salah kali. Aku paham.
Boleh nggak sih kipasnya ke aku hari ini? Kalau Oh iya. Oh iya yang gitunya jam 12 malam ya. nggak benar tuh sih. Harus di depan cermin katanya. Nah, nggak tahu kan? Masuk nggak? Masuk nggak ini? Enggak. Lain baik mun Sebentar. jika lamun pusaka kumaha. Pusaka memang Kadang-kadang di atas saya sok aya ada gitu. Pas poe ieu teh Haredang. pas waktuna ke sana di mandian tepat. Oh iya. Ya, jadi kabel pusaka-pusakaan wae di mana kadang-kadang kan ketika anu parentna arurum gitu kan ya. Nah. Nah, itu teh gimana? setahu saya kalau itu lebih ke masa tradisi ya. Contoh ada golok ciomas. Golok apa? Ciomas. Ciomas. Itu kan sangat terkenal. Memang yang dulu itu benar-benar di custom. Dia ukurannya segala macam itu benar-benar harus presisi gitu kan. Bahkan memang mereka tuh ada kadang-kadang sering ritual. Misalnya Koko dia pengen punya golok, tapi hanya buat Koko aja, nggak buat yang lain. Itu benar diukur lengan, panjang lengan, tangan segala macam. Dia benar-benar presisi. Jadi ketika Koko pakai itu benar senyaman itu. Dan fungsinya tadi di mandian itu lebih ke kayak maintenance. Nggak lebih dari itu, cuma kadang-kadang dikitanya dibesar-besarkan. Kayak kodamna segala macam bayar padahal di mandian menarik ya ente dimandiin kok kodam beneran. Iya. Gitu. Nyalah. Gitu. Ya, cuma kan kita tuh ada tradisi lah nya. Ya cuma kan ada prosesnya kan misalkan kita diberi sesuatu lah. Terus diberi waktuna. Iya teh mana teh ngalim mati teh si teh kudu diberi anu bere sajen. Nah. Ada tadi saya kejadian ke rumah saya di Citari, pas bisa di kamar saya gitu. Terus ada jadi tiap malam Jumat Kliwon teh si mama teh sok kaluhur mawa siga sawo, kopi, rokok gitunya ya. Jeung hiong gitu dinyalakeun gitu. Kadang-kadang saya nanya, itu gunana naon? Ngomong nama sih eta ke anu tanda kutip nya ngajaga di imah lah naon. Cuman kadang-kadang saya oke isinya kan positif. Cuman di satu sisi juga ya mungkin yang memang saya merasakan bahwa ada dunia lainnya yang memang ada gitu. Makanya kadang-kadang ya setelah sekian lama habislah kemana tawe sok jalan gini gitu. Nomor pertama pas saya risih. Nah sih kudu di kamar orang. Nah sih nanti kudu cicingnya di kamar orang gitu. Tapi selama orang di kamar ya tidak ada biasa-biasa malah gitunya. Sebenarnya kalau masalah kita bicara dua alam, kalau alam itu memang banyak yang tidak kita ketahui. Ya salah satunya lah antara setan, jin dengan manusia kan kepala guntreng itu, padahal kan orang itu berdampingan dengan alam-alam yang lain. Bahkan mimpi sendiri pun itu kan adalah alam sendiri juga kan yang terpisah. Nah, adapun tadi tetap ya masih lebih mikirlah bahwa itu tuh kebudayaan kita gitu. Bahkan India kan sampai sekarang kan sarwa, lebih bisa saja enak gitu. Chinese itu kan pakai nyatinya. Ya, sampai ke dia kan bakaran uang, naon segala macam kayak gitu kan dipakai. Ya memang mau dipikir logika kenapa sih gitu kan. Dan itu saya jadi pertanyaan jadi khas banget teh. Mah. Nah, aku saja lagi. Kan kasarnya mama teh Chinese gitunya. Ada rasa gitu. Kalau mama teh Chinese. Nah, masih percaya gitu. Ternyata si mama saya oke gitunya. Mana teh nanya deui ka batur teh aya apa nanya anana. Jadi ketika itu teh tah mana teh di malam Jumat teh kudu nyiapkeun ieu anu. Oke. Eta kadang-kadang nya taruhlah kan eta terus ayo ge model kanu keur usaha. Ge cenah. Mama ge sempet nanya, almarhum mama nanya. Urang teh cenah ieu keur usaha ieu nyeun kue. Dulu kan memang si mama nyeun kue. Diberelah ku ieu na teh ku nganu etana guruna lah. Juga paku emas. Simpen kayak sok dijamin lah jualan mah lancar gitu. Cuma jalan belinya waktu kan nyangger we lamun pas geus waktuna memang sudah kita harus di bawah ya pasti ke bawah gitu. Jadi tidak akan mungkin meskipun rek aya si eta emas na oge nyai kurang nangis kuduna dihanapnya pasti turun gitu. Karena ya saya bab pemikiran saya mau kalau saya balik deui gitu. Bukan karena ada itunya gitu. Kalau kamu mau maju ya berkembang gitu. Jadi usahanya jadi berkembang. Jadi misalkan
kue itu baheula memang kue sus atau kue naon memang lagi booming ya. Tapi kan kalau kitanya cuma satu macam itu doang gitu ya, sedangkan nu lain bisa mengeluarkan varian rasa-rasa nu lainnya, otomatis ya kita kabeubeut gitu. Oke. Apakah dengan naik deuna urang kudu nanya deui gitu, sugan dibere deui kan tidak gitu. Ini mah kalau Persijadi gini. Jadi ini kan ada dua sisi ya, syariat sama hakikat. Jadi antara kita kan diajarin ini ada abdominalis, ada abdominallah, hubungan kita sesama dengan hubungan kita sama Tuhannya. Nah, mungkin orang tua dulu itu karena kita kan dulunya Indonesia ini bukan Islam kan baheula mah. Ya. Tapi kemana Chan? Baheula. Hindu kan. Dan memang budaya mereka kan dulunya pakai sesajen segala macam itu ini. Nah, satu mungkin kalau yang rasanya itu untuk lebih ke fokus pakai wewangian segala macam. Bahkan sampai sekarang pun di Islam pun banyak kita pakai wewangian, tapi tujuannya nggak lebih, hanya untuk wewangian segala macam. Kalaupun katanya itu ada persembahan itu ini segala macam, itu ritual-ritual yang dia ngerti ya. Jujur aja jadinya juga nggak ngerti. Tapi yang pasti itu lebih kayak ke buat kita tuh nguatkan keyakinan kita terhadap Tuhannya. Bukan yang lain-lain ya. Jadi termasuk tadi kayak ada zarah segala macam. Ya kita pergi ke makam bukan kita berarti minta sama orang yang udah mati, enggak. Cuma doanya Tetap kita mintanya sama Tuhannya, bukan ke orang yang sudah mati gitu kan. Ada proses sajian segala macam itu, jadi itu lebih menganggap biar kita tuh lebih fokus dan meyakinkan diri kita ke Tuhannya. Tetap syariatnya yang paling penting. Ya tadi ikhtiar mah. Ya kasarnya orang ya cicing di masjid minta terus ya Allah minta segala sesuatu segala macam. Ketika beunghar kumaha malah cicing wae di masjid itu gawe-gawe gitu kan kasarna gitu. Nah lebih seperti itu sih gitu. Lamun ayeuna ge tadi ngabahas masalah dupa, kan adalah kita banyak pakai dupa kan. Wah itu musyrik. Tadi sempat dibahas India wae marake bet urang wae dupa ngimpor loh dari sana. Iya. Nah itu. Bahasa orang sempatnya beli dupa terus ngali made in India loh. Nah iya. Berarti kan sebenarnya malah di urang hungkul gitu. Dan maksudnya kan aromaterapi ya itu teh. Bukan masalah untuk ritual dan sebagainya gitu. Ya dan memang sampai sekarang kan kita udah lebih banyak pengembangan kan. Kalau kita ngeliat ke alat-alat seperti itu, dia kan lebih ke aromaterapi tadi dan lain-lain. Bahkan masih ada mesin segala macam sering pakai. Iya, maksudnya aromaterapi. Gitu. Nah gitu. Ini intinya nama sih hari masalah-masalah itu jadi juga nggak begitu banyak tahunya. Cuma kalau buat jadi pribadi sih pandangannya lebih ke kita tuh, lu kalau mau apa ini teh hajat kita lu mau benar-benar berhasil, dua ini harus seimbang. Artinya yang pertama itu adalah tadi hakikatnya, berarti kan kita nih doa. Apa bedanya kita duduk doa udah selesai. Ya. Cuma kita butuh keyakinannya doang. Nah, kalau lu emang udah terbiasa dengan lu yakinnya, gue kalau pengen yakin nih biar lu tenang itu antar hubungan kita sama Tuhannya. Ya lu tadi misalnya nanti bakarin hiyo lah apa segala macam, ya itu mah nggak jadi masalah selama itu tidak melanggar aturan hukum negara maupun apa hukum agama. Sah-sah aja silakan. Yang paling penting apalagi ya tadi teh syariatna. Bisnis orang naon ngerjakeun naon gitu. Mau ngegojek kayak mau ngapain kayak mah enggak gitu. Toh yang benar-benar menghasilkan sesuatu yang kita inginkan ya tadi ikhtiarnya kita yang benar secara real gitu. Ya. Gitu. Karena waktu saya bertanya itu karena kan dulu kan masih awam gitu kan. Karena kan saya baru tahu gitu. Oh, IQ nih. Karena selama saya kan saya tidak mengalami yang seperti itu gitu. Baru pas saya karena orang dewasa biasanya kita makin bertumbuh umur tuh biasanya kita makin pasti lebih kritis, mikir, kan? Ya, lebih mikir lagi. Pasti bertanya-tanya gitu kan. Nah itu di fase saya yang pengen yang nanya gitu, itu naon gitu. Ya juga gini lah, tadi orang sempat gunreng ya di si Chandra ketika kita membicarakan masalah konstruksi. Nah Chinese nih pakai nih aya Feng Shui jeung Feng Shui. Nah saya mistis sana. Can kela cerita sanya orang nu ngaranna Feng Shui itu ada urusan mistis di sana. Tapi kalau yang namanya Feng Shui itu benar-benar logis semua, bisa dijelaskan secara ilmiah. Benar tuh kok. Betul sih. Hitungan lah Ya, intinya malah Feng Shui itu ada unsur mistis di sana yang nggak bisa kita jelasin gitu kan. Tetapi kalau Feng Shui itu benar-benar contoh kan ada tangga 1000. Kenapa kita bolak-balik di tangga 1000 kita nggak capek ya? Karena ada Feng Shui itu berhitung dari lebarnya, ketinggiannya segala macam dengan pijakan kita berjalan
Gitu. Tapi lamun feng shui gue orang geus ngerti. Contoh lah ketika kita misalnya buka pintu, terus ada cermin kan nggak boleh nih, katanya segala macam. Disuruh what? Nah, kalau mungkin kalau gitu kurang ngerti. Tetapi kalau secara mistisnya nggak sih emang. Ya. Tapi memang nih kita bicara cermin. Satu waktu orang pernah dapat tantangan. Lu berani nggak semua dimatiin nih lampu? Terus saya bekelin 1 lilin di sana dengan cermin. Cukup duduk aja 2 jam. Baru lulus. Berani nggak? Posisinya penting berang. Malam lah, gitu tengah malam. Berani nggak? Asal orang yang harus gitu. Iya. Nah, ini sesuatu banget lah, gitu. Tapi orang kurang dibuktiin sih. Gitu. Berani nggak? Segitu aja dulu. Itu orang. Nggak berani. Berani? Ini. Enggak. Nggak berani. Bisa kebayangkan soalnya berani. Berani nggak sih kira-kira? Ya asal orang yang harus penuh cermin. Jadi itu Enggak menghadapi cermin loh. Kan orang kan menghadapi cermin. Dikasih 1 lilin orang di satu ruang gelap. Iya, jadi Kita apa? kita tuh cermin pisan. Gitu. Pokoknya kita harus lihat diri kita sendiri aja di situ. Nggak ngapa-ngapain, cuma duduk doang, ngadepin cermin udah gitu aja. Aku mah enggak. Baru menang. Enggak, tuh sama sarek kan, alinium, gitu. Kamu kaya lu. memang enggak. Nggak berani. Soalnya aku mah borang. Saya udah berani. Orang mah lu dengan pasti jenuh sih. Nah, itu Ayo, pasti 2 jam. Itu memang kunci utamanya memang jenuh. Tapi memang itu sesuatu banget sih. Kalau berani coba, Jadi ada apa? Besok aja. nggak mau ceritain, mendingan cobain. Oh, Ya, udah nyobaan. orang mah kita pepoekan sorangan. Dia geus ningali komo di bere cermin anjing. Gitu. Maka cermin biasa kayak langsung ngebuncelikan ya. Orang pernahnya ngalami sesuatu memang benar-benar nggak masuk logika ya. Ini pertama kali mungkin boleh dibilang ini si goib ya barunya. Jadi dulu orang kecil kan ya ngaji itu di Mahmud. Tahu nggak daerah Mahmud? Oh, sepatik. Kopo Mahmud itu kalau sekarang mah udah jauh banget ya. Wah dulu kalau Mahmud zaman jadi masih letik itu jalan kaki. Yang Ke sana tuh. Mahmud ya kalau sekarang mau kalau untuk Ya kalau sekarang udah banyak jalan ke sana. Kalau dulu masih benar-benar sakral yang namanya Mahmud itu. Nah satu waktu orang pulang tuh bertiga, pulang ngaji. Pulang bertiga. Dan itu kan dulu tuh sawah semua kiri kanan tuh. nah, Mungkin nggak di tengah malam ada kerbau. Kan kalau kerbau di jalan suka ada Renengan. keliling, mungkin nggak malam-malam. Sare aku mau. Sangat nggak mungkin. ya, tengah waktu. Orang tuh ngedenger bener-bener jelas. Dan saya pikir tuh orang ngumpul sorangan, ternyata ketiga orang itu semuanya denger. Gue kebona tak aya awet. Nampak tuh kebona. Nggak kelihatan, cuma denger suaranya doang. Itu pertama kali. Kok bisa tahu kebo? Kan suara nak. Suara kelenengan aku. Kelenengan anak gitu, suara kelenengan eta. Itu yang pertama. Terus yang kedua mah wujud yang aneh. Wujud yang aneh maksudnya gini. Saya pernah diceritain kurang can anu nasi goreng, nama makan nasi goreng. Nah ini seru nih. Dulu orang pertama kerja lah di ngajar di satu sekolahnya, bukan ngajar sih, lebih jadi staff lah di sekolah. Kebetulan waktu itu nu bisa komputer cuma orang doang. Jadi orang sering disuruh bantu buat ngetikin soal buat ujian. Waktu itu udah ngejar deadline dan orang kerja sampai malam, sampai larut malam lah. Nah bawa eta pas orang pulang nih, dulu mah masih ayah angkot 2 tilu menapal mah, yang kuning itu. Masih Nasi eta teh udah patah udah patah itunya. Nah cuma angkot itu tuh cuma sampai sore, nggak pernah sampai malam. ya lu mau bilang sampai Nah mau nggak mau dong, karena nggak ada itu orang jalan kaki lah ke daerah Palasari, toko buku. Nah di situ kan ada 01 yang dulu can aya lebih panjang yang masih kena kebun kelapa ya. bukan kelap. Nah orang kebetulan lapar. Di situ ada yang jualan nasi goreng. Makan harus di situ. Sama sekali nggak ada yang aneh. Ini untuk pertama kali nunggu orang sampai sekarang tuh masih teka-teki ini ya. Orang makan di situ sampai selesai, udah pulang. Cuma yang orang ingat orang yang jual nasi goreng itu nepuk punggung. Dia kurang lebih cuma gini doang. Ingat ya, 8 tahun. 8 tahun. Nah, orang waktu itu sama sekali nggak pernah tertarik dunia hal seperti itu, sama sekali nggak pernah tertarik. Yalah, ya diyakin aja ya, gitu kan.
Cuma yang jadi masalah, kenapa dalam waktu 2 hari berturut-turut, ya, tuh nggak pagi, siang, sore, malam, itu bahasa itu tuh terus saya di kepala orang gitu kan. Nah, boleh orang ada teman ngalah si Lukman, man, yuk ikutlah. Orang penasaran, kita cari lagi nih orang ini. Karena orang kok asa keganggu banget di pikiran orang 8 tahun, emang nggak tahu sih 8 tahun ini gitu ya. Nah, saya cari sampai berhari-hari gak pernah ketemu. Nah, terus ada tukang becak di situ. Mungkin mana curiga, jelema naon sih bolak-balik wae ke dia gitu kan. Nyari apa sih gitu kan. Sampai negur lah si orang si tukang becak ini tuh. Karena orang tengah malam bolak-balik kelihatan lah orang nyari sesuatu gitu nya. Ditanya lah, mana naon sih gitu kan. Pas saya nyari tukang nasi goreng. Di tempat apa ditunjukin dia di tempat yang lebih jauh. Enggak, orang nyari tukang nasi goreng di sini. Enggak pernah ada di sini tukang nasi goreng katanya. Bingung tuh. Dia sampaikan, orang ceritain waktu itu orang hari anu lah gitu di jam sekian. Apa yang dibilang? Saya tidur di sini di tempat saya makan itu. Sampai hari ini saya tuh belum bisa jelasin. Itu pertama kali orang nemuin namanya. Dan percaya tuh 8 tahun itu saya nggak tahu saya ngapain, nggak ngerti. 8 tahun itu udah sampai sekarang. Sudah terlewat atau Enggak ya, masih? sudah terlewat lah. Oke. Cuma 8 tahun itu orang tuh kayak ngerasa anjir, hidup orang 8 tahun ini ngapain sih? Jika orang tuh kayak nggak punya story 8 tahun itu tuh. Ya jangan ngilang gitu ingatannya. Ya, tapi orang sampai ke orang sampai ngalaminnya tiba-tiba lumpuh kaki orang tanpa ada sebab apapun. Nah, udah gila lah. Dari situ tuh udah benar macam-macam sampai today lah gitu. Jadi buat today mah orang udah tepati karena orang mungkin orang sudah terlalu acuhnya, orang masa bodoh lah, mau lihat kayak mau apa kayak bodoh gitu sekarang tuh. Yang penting mana tuh nggak ganggu lah, mau panggil jeung orang, mere duit, baik gitu. Itulah tuh si orang kumaha nih pandangan coba. Ngeri asli gitu kan. Makanya anehnya gitu kan. Semenghindar apapun saya dengan dunia spiritual, Kalau selalu sudah aja ketemu memang dengan jalannya mah gitu. kita mau gimana juga nggak bisa. Tapi udah tadi orang tuh nolak. Ya termasuk tadi ini kan. Itu dari dulu tuh udah memang menolak. Nggak mau gitu. Apalagi hidup orang tuh dari sejak kecil pun lebih suka dunia teknologi. Gitu kan. Dunia yang jelas-jelas itu benar-benar logika benar yang dipakai gitu kan. Sampai sekarang pun seperti itu. Makanya tadi manggih itu cek batur kieu. Orang tuh jelema lain nggak cukup kecenah gitu kan. Perlu dibuktikan wae naon teh gitu kanan. Makanya tadi sampai lewat makam gitu kan, kayak kemarin teh sih ketemu orang di segala macam, terus orang kesasar di makam kan, coba suruh tanya tuh, suruh nanya nih, orang kan jawabannya sederhana, ya orang nanya ke rumah jalan nggak galer kabeh sih, aja kan, selalu gitu, lalu orang nanya kan dengan luka tinggal ku orang, mana ngerti mah kan, gitu kan. Saya juga sebenarnya basicnya logika, sangat sebagai perempuan tuh sangat logik gitu, Nah, sangat logik sebenarnya. Bahkan sampai sekarang pun walaupun maksudnya sudah mengenal spiritual pun tapi tetap ketika ada badan sakit, kepala sakit itu pasti aku medis dulu. Pasti medis, nggak mikir, duh kenapa ya ada yang nyantet apa enggak, tetap medis gitu. ini ada pertanyaan menarik dari dia. Ada sesuatu hal nggak yang nggak bisa kamu bantah nih ya? Untuk sampai ke arah tadi lah. Khususnya ke keyakinan. Apa ya, maksudnya gimana ya? Contoh lah jadinya gini. Saking logisnya orang tuh too much di kepala tuh pikiran yang mau cepet tuh ngapain sih lu pikirin gitu ya. Tapi justru orang dipikirkan gitu kan ya. Kayak tadi kenapa orang mesti lahir di sini. Sampai bener-bener pertanyaan orang tuh apanya. Kalau dulu tuh malah orang tuh kayak ketahan karena kalau macamnya cukup ku pamali gini ya. Kalau orang tua lu ngapain sih mana ya gitu kan. Orang tuh kayak ketahan aja. Tapi begitu dewasa begini orang baru banyak ngerti lah. Contoh Nabi Adam yang makan bohol di. Terus kenapa manusia yang turunnya semua harus ikut ke sini? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gila, dia itu benar-benar banyak banget gitu semua itu. Nah pada akhirnya ini mungkin jadi memang dipertemukannya dengan cara begini. Tiba-tiba intinya orang sampai pernah disudutkan di sebuah masalah
Dan masalah itu orang jujurnya bahwa orang sampaikan ini ke sana lah hidup teh. Sudah di titik terendah saat itu. Bukan Belum. karena lagi. Hmm. Lebih parahnya apa? Ini aduh tapi janganlah sampai kayak gitunya. Orang tuh sampai nunjukin ini nantangin ke Tuhan. Mana sih gitu lu tuh mana gitu. Aing pengen yang semua bayangin lah orang yang hanya selalu berpikir logika gitu kan. Orang yang lihat dengan sebenarnya kayak orang misal gue menyebut lah atau minta duit lah. Lu kebulin segera gitu kan. Iya, iya. As soon as possible lah gitu kan ya. Tapi kalau ini kudu berproses dan orang tuh harus selalu ketemu lagi orang nah, kayak begitu. Apa yang Tuhan berikan? Sakit. Tadi bukan ilmu. Oke. Orang ternyata diberikan kelebihan sama Tuhan itu analisis yang mendalam. Jadi kayak tadi orang dipikir terus sampai mendalam. Nah, karena orang tadi basicnya sudah suka sama teknologi. Dulu zaman komputer masih apanya? Zaman paling masih kayak Pentium hiji, kemudian masih Pentium 1. Nah, orang tuh dari situ tuh orang mikirin kok bisanya si komputer ini dia berproses dengan segala cepat. Orang sampai bisa berpikir udah too far lah, bener-bener gila lah ya. Dan itu saya kurang dibantai semua. Ini apa, komponen buat apa, bla bla segala macam, benar-benar pelajarin dan mentok-mentok di prosesor. Gilanya lagi ya itu, prosesor tuh dibelah. Pengen tahu kok mana saya cerdas gini, isinya apa gitu kan. Ternyata ketika dibuka itu dicari tahu nih, kok cuma gini doang. Tapi kok iya teh harganya udah mahal. Terus dia sapinter ini kenapa? Isinya cuma satu hal. Transistor. Di dalam prosesor itu cuma ada transistor. Yeah. Cuma dia dikemas jutaan transistor ada di dalam satu komponen itu. Nah, orang nggak nyampe di situ. Orang pengen tahu lagi. Emang transistor kenaon sih? Nah, di situ lah. Di situ saya baru ketemu. Ternyata transistor itu awal mulanya yang jadi bilangan biner. Angka yang terdiri dari 0 dan 1. Jadi ketika dia dialiri arus listrik, dia akan menghasilkan angka 1. Dan ketika tidak dialiri arus listrik, dia akan menghasilkan angka 0. Disitulah menjadi gerbang logika. Yes, no, oke, cancel dan lain seterusnya segala macam. Nah, bisa gerbang logika. Jadi cari tahu lagi tuh. Di balik 1 0 ini ada apa? Tahu apa yang terjadi? Kurang nangis. Kayak yang ngomong Allah tuh, ya aing hiji maneh tuh 0 gitu. Itu tuh bukan apa-apa. Iya, iya, tanpa gua ciptain, tanpa gua bikin lu bukan nothing gitu. Wah, orang Iya. orang merinding kayak. Nah, orang ketemu itu di situ. Ya sebenarnya kayaknya udah 1 jam lebih lah ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Tadi kita sempat ngebahas takdir dan sebagainya. Akhirnya pertanyaan orang mendasar di dunia iya sebenarnya keadilan atau enggak sih? Ketika kita ngebahas takdir, tadi kan kita sempat lahir di mana? Menurut masing-masing di dunia ini sebenarnya ada keadilan atau enggak sih? Cis. Kayak orang masih belum paham sih pertanyaannya bisa didefinisikan dan jelaskan. Kan kita biasanya selalu misalkan kita sering banget membahas Tuhan tuh maha adil dan sebagainya ya. Tapi akhirnya pertanyaan orang di dunia iya ayat sih keadilan. Nggak ada sih cukup. Nggak tahu. Enggak meren. Jess? Menurut saya mah ada. Wih, Ya, maksudnya secara pemikiran saya ya. Di dunia loh, Cik. di dunia ya, di dia Iya, berarti. karena pada saat saya hidup gitu ya, bicara mengenai tadi hidup kita itu adalah pilihan. Pada saat orang memilih mengambil keputusan A, katakan berikut dengan konsekuensinya, ya itulah adil. Jadi apapun yang kita putuskan pasti akan ya embel-embel. Ya, dari percaya di dunia tuh percaya ada keadilan nggak sih? Entah ini tuh out of the box apa enggak, tapi sebenarnya gimana persepsi kitanya, kita sudut pandangnya menganggap itu sebuah keadilan apa bukan? Kalau adil Gitu. itu kan berarti sebenarnya simpelnya ya definisi adil saya pakai di sini tuh sama rata ya. Ya. Berarti sama gitu loh. Ada nggak gitu di dunia? Adil
sama rata. Oh. Nggak ada Memang, kalau itu mah. Kalau bicara tadi Oh itu dari segi di itu mah dunia. enggak. Kalau itu mah enggak. Dari definisi itu. di dunia si Chandra kan ngomongin di dunia nih. Soalnya kan kita sering ngedengar, mungkin pernah ngedengar juga ya ketika kita ngebahas di dunia teh adil teh sih selalu ada omongan adil mah kan proporsional. Jadi proporsional tidak berarti sama tapi sesuai dengan Ya. kemampuan. Nah, lamun eta berarti tak adil mencek orang nah. Karena ketika kita dilahirkan pun kan udah berbeda-beda. Ada yang dengan fisiknya lebih baik, ada yang dengan pikirannya lebih baik. Berarti kan sebenarnya posisinya nggak akan pernah sama gitu loh. Lamun ngomongin proporsional itu ini mah mungkin pendapat orang doang ya. Argumen tersebut digunakan oleh orang yang sudah punya status quo gini. Adil mah proporsional, maneh miskin, maneh bodohnya enggak saya hak mana gitu. Orang pinter, orang punya link, orang punya kesempatan, kata hak orang gitu loh. Berarti kan sebenarnya ketika ngomongin adil ada proporsional pasti orang yang punya status quo lah, punya status quo tertentu lah, baru dia bisa ngomong kayak gitu. Kalau yang dari bawah kan nggak mungkin ngomong kayak gitu gitu loh. Emang siapa sih yang mau misalkan nggak punya kesempatan, nggak punya apapun gitu loh. Berarti adil teh ayat teh sih di dunia nu sarua nu sama-sama mempunyai kesempatan yang sama gitu. Oke Kican, kan yang namanya adil ini berarti kan dia relevan dengan hukum. Harusnya kan berarti kan hukum itu di-create buat keadilan. Adil nggak tuh? Nah, Enggak. kalau ini iya kan lebih ke Iya. gitu kan. Yang muka hukum sebenarnya yang ngomongin sama IP teh, iya yang ngerti. Itu kan law of natural school kan kayak gitu gitu. Lamun nggak ada keadilan, mending teu kudu hukum sama sekalian gitu. Sedangkan yang berlaku kan yang tadi legal positivism gitu loh. Jadi hukum itu dibuat ya oleh orang yang membuatnya gitu, untuk keuntungan orang yang membuatnya, bukan untuk keadilan semuanya. Berarti ayat tuh. Nah makanya gitu tadi jawabannya Bari gitu kan. gitu. Orang pun percayanya keadilan tuh nggak ada di dunia tuh ya. Karena ya wajar lah di dunia kan tempat dihukumnya Nabi Adam. Rek naon ieu urang teh berada di tempat hukuman Nabi Adam gitu loh. Akhirnya orang baru dapat satu ilmu baru ini dari Rocky Gerung loh. Dia sempat bilang juga keadilan di dunia itu sebenarnya cuma ada satu, apa? Rahim wanita. Di situ adalah tempat keadilan yang seadil-adilnya. Nah, misalkan Cici kerhamil, apapun yang dia makan, si gizinya tuh akan dibagikan ke awak Cici sorangan dan ke anaknya sendiri gitu. Nah, itu tuh dilakukan secara adil hanya di rahim wanita. Begitu keluar dari rahim, ya nggak seuade keadilan gitu. Dan bagian si Cici lagi tidak adil, di rahim nama adil, tapi si Cici yang di luarna kan aya orang nu kumaha gitu nya keluargana anu ieu, berarti kan geus adil oge sebenarnya Bang. Pengurusan asin teh. Nah, orang akhirnya menemukan ternyata keadilan cuma di situ doang. Dan yang tidak bisa kita akses loh sebenarnya. Menurut Albert, Menurut Albert mah. Ayo tadi enggak kan? Nah, makanya karena kondisi tidak ada keadilan di sini, orang percaya surga dan neraka itu ada. Nah, kabayang tuh sih, orang jadi koruptor, orang bisa kaya selama 7 turunan, terus orang paeh ya sudah hilang segitu saja gitu. Kok nggak ada konsekuensi sama sekali gitu loh? Pasti ada kan tempat di mana orang mendapat konsekuensi keburukan orang di sini gitu. Di situlah orang percaya kenapa ada surga dan neraka itu di situ. Ini saya rasa episode bisa jadi 3 part gitu. Ada part 2. Enggak, buatnya sebenarnya masih belum ngerti. Iya. Karena yang definisi adilnya teh gitu. Iya. Nah, kalau misalnya bicara mengenai di dunia mah nyaweuh sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang tadi gue sebutin ya, nah adil teh kayak yaitu kita teh ngambil keputusan apa gitu ya. Misalnya orang teh yang mabok misalnya, ya konsekuensinya lenang gitu kan. Ya menurut gue mah itu tuh berjalan beriringan gitu. Jadi nyambung gak sih gue tuh? Nah, gini Nyambung sih. sebenarnya. Nyambung. Cuman Cuma gini. Balik Ya, orang sok. orang sekok. Menurut Combro Cici heula, kan combro heula. hidup itu tadi pilihannya apapun yang kita pilih itu yang akan didapatkan. Cuman kan balik deh. Banyak orang memilih hal yang sama tapi mereka mendapatkan hasil yang berbeda-beda. ya Berarti kan ya nggak adil juga gitu loh. Padahal pilihannya sarua persis malah. Tapi kok hasilnya bisa beda ya? Ya maksudnya sih lebih kayak gini sih. Antara dua kata yang berbeda. Tadi Cici berbicara masalah adil, kalau cara berbicara masalah keadilan. Ya. Itu sih. Ya kan tadi antara adil dan keadilan sebeda lah. Gitu. Adil mah benar tadi konsekuensinya adil gitu kan. Tapi lama keadilan mah namanya lebih ke hukumnya gitu. Dan ya hukum kita kan dibuat oleh
Nah ya tadi makanya tadi orang ngomong kan kalau memang keadilan itu ada gitu kan, kenapa hukum harus di-create, Hmm. ya kan? Dan Dan jadi intinya mah hukum pun di-create ya untuk yang punya kepentingan lain selain lagi buat keadilan. mungkin sering ngedenger ya, orang mah di dunia teh kudu jujur hirup teh. Bener adanya tuh. Ya. Tapi percaya nggak sih kalau kita tuh emang harus jujur di dunia? Dan Enggak. apakah manusia diciptakan untuk menjadi jujur? Enggak juga. Kalau mungkin dari sisi penciptaan ya iya. Gimana? Gitu teh. Ya maksudnya Tuhan mah tidak menciptakan yang buruk. Hmm. Ya. Tapi kenapa bisa jadi ada buruk? Karena manusia melakukan dosa kan gitu ya dasarnya. Nah, Jadi secara penciptaan mah menurut gua enggak. nah berarti berbeda. Nggak Kalau diciptakan ya. untuk mana diciptakan untuk berbohong. Nah, lamun orang punya pendapat yang berbeda. Kalau menurut orang ya, ketika kita dilahirkan tuh posisi kita pasti udah langsung. Orang pernah sempat bahas ya. Kalau di kekristenan kan ada seven deadly sin dan seven heavenly virtue ya. Eta teh muncul orang mah bawaan lahir. Ya betul. Ketika orang, lamun misalkan kita nggak diajarkan tentang agama, kita nggak diajarkan tentang pendidikan yang baik-baik lah ya. Jadi jelema biasa pasti tidak baik. Nah, pasti tidak baik karena manusia memiliki kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, apapun caranya akan dilakukan kan? Ketika apapun cara yang dilakukan pasti akan menyakiti orang lain dan sebagainya lah. Jadi cek orang mah justru manusia itu 90% pasti tidak baik. 10%-nya itu baik dengan cipta kondisi, baik itu dengan agama, baik itu dengan hukum dan sebagainya gitu. Ya. Karena bawaan lahir seorang itu teh seven deadly sin dan seven heavenly virtue. Dan balik deh ya, kita sering ngedenger yang tadi seven deadly sin kan guys. 7 dosa besar kan sebutannya. Lamun urang mah malah ngabedakeun eta teh lain 7 dosa besar. Tapi lamun cuk urang itu teh 7 dosa asal. Jadi orang tuh jadi orang tuh nggak bagina kan lamun orang di Islam ada dosa besar dosa iyanya, namun di Cici di Kristen aya tuh tentang dosa besar dosa kecil kayak gitu. Ya dosa maut, jadi bedakan besar kecil. Nah lamun orang tuh ngabedakeun akhirnya gini, karena orang belajar seven deadly sin itu, orang tuh memisahkan dosa tuh menjadi 2, dosa asal dan dosa turunan. Oke. Dosa asalnya tuh yang 7 itu. Dosa turunan namun di kita anggap dosa besar, syirik dan sebagainya ya. Syirik berarti kan kita menyekutukan Allah untuk apa kan? Untuk apa yang kita dapatkan. Kita ingin mendapatkan sesuatu pasti ada motifnya ya. Salah satu motifnya pasti dari 7 dosa besar ini. Entah orang dari syirik, dosa besar kedua kan. Entah orang dari pride, itu dosa yang pertama. Entah dari greed gitu. Pasti salah satu itu masuk, dosa turunan bisa syirik. Orang bisa naon. Nah, jadi ada dosa asal dan dosa turunan. Orang tuh memisahkannya seperti itu gitu loh. Dan dosa asal ini guys dosa bawaan lahir. Nah, karena manusia punya kebutuhan. Ketika punya kebutuhan kan harus dipenuhi kebutuhannya. Gimana cara memenuhinya? Kumaha ya pokoknya terpenuhi gitu loh. Contoh bayi lahir dia nggak bisa ngapa-ngapain, yang bisa dilakukan apa? Nangis. Sampai akhirnya kan istilahnya mau meneror orang tua gitu untuk memenuhi kebutuhan dia gitu. Ketika geus gede saeutik kan udah mulai ada aku dan keakuanku ya gitu. Jadi apapun Kayak mana ini malah anjir. orang sempat belajar. Ngerti tapi nyapa yang Ngerti sih. Tapi ayo Skakmat. Nah, ketika sudah aku dengan keakuan itu kan ada orang tuh baca dari buku sufi gitu ya. Dari umur berapa sampai berapa tuh kita tuh udah merasa ini tuh punya orang nih. Padahal itu bukan ego sih, emang kita belum ngerti itu gitu loh. Dosanya tuh udah ada gitu di kita tuh, dosa bawaan lahir. Makanya lah di situ muncul agama. Malah di situ muncul pendidikan untuk jadi batasan mungkin ya. Jadi moral universal yang ini baik, ini enggak. Nah, kayak gitu deh. Ya berarti kan gue ngerti. Tapi gue pengen ngoreksi dikitnya gini karena tadi yang gue garis bawahi adalah manusia diciptakan untuk berbohong. Bisa jadi berarti kan itu kan bicara mengenai penciptaan. Makanya gue bilang tidak, karena nggak mungkin ya Tuhan menciptakan manusia itu sebenarnya sempurna gitu. Tapi karena ada dosa bawaan lahir tadi, nah itu baru. Padahal dia ngomong sedikit. Iya. Tapi justru mencukurannya sih sempurna itu ketika ada bagus dan buruk itu baru sempurna. Lamun kabayang ya, mun urang alus kabeh seven deadly sin kita hilangkan. Orang sempat bahas kan seven deadly sin. Oke, kita hilangkan. Kita kan sama-sama tahu lah greed, keserakahan tuh nggak boleh ya, jelek banget. Tapi kabayang tuh lamun di dunia udah masyarakat.
Meureun moal aya teknologi yang berkembang, ekonomi nggak akan maju, Ya, gitu. nggak ada peradaban, akhirnya hancur juga peradaban ini. Berarti kan untuk menjadi sempurna itu tuh dibutuhkan gitu. Makanya cukup orang bawaan dari Allah, dari Tuhan tuh geus turunan ya sapan dilisin maneh boga itu dengan empati dan sebagainya, penahanan diri. Tapi sapan dilisin ge maneh boga gitu. Barulah maneh jadi sempurna. Karena ieu mah orang sempat bikin buku namanya Dunia Abu-Abu ya. Orang tuh ngelihat dunia tuh nggak hitam putih seperti yang didogmakan oleh agama, yang didogmakan oleh pendidikan kan. Doi ini tuh untuk kebaikan. Orang minta gitu ninggalina. Pasti dunia tuh abu-abu, nggak mungkin hitam putih. Cuman untuk menyederhanakan, kita tuh diajarkan untuk melihat dunia tuh hitam dan putih. Contoh kejujuran, jujur teh kudu segalana. Tapi di Indonesia kan kita tuh lebih peduli pada sosial harmoni daripada kejujuran dan kebenaran. Ya tukang dagang deh sebenarnya udah jujur. Betul. Aku jujur. Nah, Tapi aiku kebutuhan makan untuk lah nipu-nipu saeutik mah berenang. Sah-sah wae. ngomong nawe modal lagi sakieu padahal itu. Tapi sih gini sih Canya, ai orang sih karena kan ini mah kan pandangan sih nya. Tapi orang sepakat sih. Tuhan itu tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk. Gitu. Cuma gini. Allah mah nurunkan makhlukna cuma satu untuk beribadah. Enggak segitu doang, Wan. Nah, selebihnya terserah. Jadi kita nih sebagai manusia itu kan kenapa kita disebut menjadi makhluk yang paling sempurna? Karena kita diberikan pilihan. Tadi lu katakan kalau takdir teh. Jadi mana arek bener rek salah itu mah udah terserah lu. Nah nanti ada konsekuensinya. Selesai segitu aja. Mana liur teuing loba teuing enggak ngomong atuh jadi pusing. Gesannya pusingnya. Iya, jadi bedanya gitu Pas lamol, pas lamol. menurut orang kan mulai pitak ya. Sempurna itu harus dia. sempurna itu harus gabungan. Nah, orang nggak bisa menerima itu karena itu tuh ajaran omongan jadi omong kosong gini. Jadi ketika kan orang sering ngedenger ya ketika ada perdebatan lah. Tapi kan menurut Islam gini. Mun aing lain Islam terus kumaha aing kudu nuturkeun kan. Nah, itu pandangannya teologi. Ketika udah teologi itu dogma. Ketika dogma emang sudah tidak bisa dipertanyakan. Makanya dogma tuh jarang diajak ke dalam perdebatan lah. Nah, karena yang enggak gitu dogma mah gitu. Jadi intinya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Iya, benar. Kalau kita mah kan ya tadi kebaikannya kita dikasih, keburukannya pun ada di kita gitu. Cuman kan kenapa ya tadi ngobrol. Kenapa jadi Tuhan tuh tidak menciptakan yang buruk? Sebenarnya itu cuma masalah adab dan jarang diomongin aja. Misalkan ya simpelnya orang Irma lain orang ngomongnya, orang ngedenger si Habib Jafar kan misalkan untuk semua kebaikan itu Tuhan, tapi keburukan kesalahan orang. Tapi kan maksudnya Tuhan tuh nyiptakan awak orang, tapi kan orang harus ke toilet sebagainya. Kan itu ciptaan oke andar itu kan sesuatu yang dianggap kotor, dianggap buruk Oke, gitu. Chan. Jadi orang masih sederhana sekarang gini. Jadi khususnya buat para penonton yang calon-calon mau menjadi anggota centrisme harap dipertimbangkan baik-baik ya. Harus itu. Ingat. Enggak, tapi pernyataan Chandra teh nggak salah. Iya. Memang yang Chandra bilang yang kalau yang kita omongin teh berdasarkan teologi betul. Iya benar sih. Tapi bukan berarti nggak ada juga ya kan. Dan yang Chandra omongin lebih ke secara ilmiah yang bisa dijelaskan secara logikanya Iya. gitu. Soalnya nama harus bisa dicerna dengan baik sih. Iya. Jadi ketika hanya kita cuma dengerin kayak begini, apalagi kita langsung ke jaga kita rasa hayang nanti nggak gampang kok gitu kan. Teologi. Saya ngomong naon sih gitu kan. Itu mah Chandraisme mah ya. Oh, orang mah gitu banget gitu. Gitu centrisme kumaha Chandra. Nah, jadi balik dari cekurang dunia tuh berarti abu-abu, cekurang ya. Tidak hitam dan putih. Itu aja sih. Kata aku mah dunia itu berwarna guys. Iya. Meja gue binio. Magic Video. RGB orang mah ya. LGBT naon? Red green blue. Kulina di pagar sih jadi RGB. Si Eboy kayak. Saya magenta yellow black.
geus kieu geus lagi. Rasa kadang dia nyadang geus gitu aneh. Oh. Tapi ini bisa jadi 2 atau 3 part ya. Iya. Berarti kita sudahi saja. Tapi kayaknya kayak gini. Soalnya masih panjang ieu mah anjir. Ya orang sih masa bodoh sih gitu kan. Seru-seruan ini. Acan orang dek ngebahas tentang Devil. Dikat dulu aja. Devil. Lain nanti ayo orang masalah ieu maraton lain sih acara lain sebenarnya mah. Chandra Surabi kan. Chandra Surabi. Suara rakyat bingung, Surabaya bingung kan? Bingung. Ada mana yang jadi bingung namanya lain. Kita tidak akan menemukan kesimpulan gitu. Kita tidak akan menemukan kebenaran di sini juga gitu. Cuman setidaknya kita Ya, malah. memperluas pandangan aja. Mereka goblok sorangan we tong ngajak-ngajak lah. Hanya dengan pikiran kita bisa membuka gerbang langit. Banyak orang spiritual kan selalu dengan hati, dengan pikiran kita membuka gerbang langit gitu loh. Harus dada-dada dulu nih kalau mau udahan. Iya. Karena iya mah ini salah satu quote yang bagus banget dari dosen sosiologi orang ya. Cik. Ilmu tanpa agama itu lumpuh. Tapi agama tanpa ilmu itu buta gini. Jadi maksudnya tuh ketika kita belajar ilmu tanpa ada batasan dari agama, kita tuh akan buta juga segala ditabrak gitu. Tapi lamun agama tanpa ilmu mana mal bisa kama mana? Contoh orang di ayeuna di Indonesia ya. Harus naik haji ke Mekah. Lamun orang tanpa ilmu, mau aya pesawat, mau aya kapal, kira aku udah kenal di Indonesia kan itu. Berarti kan emang harus karena ada agama itu, oh iya kudu ka dia ya, ilmu lah masuk. Jadi emang harus beriringan. Jadi tidak bisa hanya dogma gitu. Kudu dipikirkan oke kurang. Karena kan Setuju lah. akhirnya mah banyak di Al-Qur'an itu diajarkan tidakkah kamu berpikir kan iya berpikir. Tapi si Tole itu geus getek hayang-hayang nyamuk kayak ngomong sih. Tapi intinya tetap dunia itu abu-abu. Jadi nggak ada kebenaran yang mutlak, nggak ada keburukan yang mutlak. Contoh kenapa kayak jadi orang jadi marah contoh deh ya. Contoh pencurian itu kan keburukan ya. Mencuri itu buruk, tapi lamun di Islam bisa beda deh ya. Ketika di dalam satu komunitas, aya nu teu bisa dahar, eueuh nu daek mere, nepi ka bunuh diri, nepi ka mau, nu salah lain manehna, nu salah tetanggana nah teu mere gitu. Makanya nggak ada hitam dan putih itu kayak gitu gitu. Nyurinya mah iya buruk, tapi ketika tetangganya yang tidak peduli, bisa jadi tetangganya yang salah bukan si ini. Sini mulai. Nah, udah selesai lah ya dengan contoh urusannya. Orang soalnya mau mentang-mentang teh bisa jeprut aing macan Pakai oh yang kieu. sekarang saya udah stop aja. Jauh ya, kita bingung bersama di sini hari ini. Oke. Ini perdana ya orang kabehnya turunnya. Jadi Seru. kata-kata bijak mungkin buat penutupan. Oh, yang tadi dari kata dosen sosiologi saya. Oh. Lain dulu sekarang disuruh dulu baca tataran. Jadi harus ada dua-duanya. Oke. Ya dua-dua. Udah stop aja.